Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haris Lutfi Fajri dengan nomor BP 191151110. Saya akan menjelaskan tentang eh, cara kerja dari prosesor untuk memenuhi tugas UTS, Organisasi dan Arsitektur Komputer 2 yang diampu oleh Bapak Rian Ferdian. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang software cycle ya. Nah, di sini kita dapat lihat eh, eh, pada awalnya eh, proses yang pertama yaitu instruction address calculation. Nah, di sini mungkin dapat kita lihat yang terjadi pada program counter di mana masing-masing program counter itu memiliki instruksi yang berbeda ya. Nah, selanjutnya ada instruction fetch yaitu pengambilan instruksi. Nah, instruksi ini diambil dari ada namanya program instruction memory. Nah, di mana di situ terdapat instruksi-instruksi yang akan dieksekusi. Selanjutnya, masing-masing dari baris instruksi tadi nantinya akan di decode. Nah, kenapa di decode? Karena eh, CPU kita itu tidak menggunakan bahasa high level seperti yang biasa kita gunakan seperti C++, Python dan lain-lainnya, melainkan bahasa yang digunakan itu adalah bahasa mesin atau machine language yang terdiri dari angka biner. Nah, masing-masing bitnya itu nantinya akan memiliki arti. Nah, misalnya ada 6 bit MSB ya, yang nantinya akan berperan sebagai opcode. Selanjutnya itu akan dijelaskan lebih rinci. Nah, untuk sekarang kita fokus ke cycle atau siklus dari software atau instruksi. Nah, setelah baris instruksi tadi itu di decoding, nah maka selanjutnya itu adalah operan address kalkulasi, di mana di sini eh, operan-operan ini nantinya akan diambil ya, tergantung operan itu apa. Nanti bisa operannya itu berupa immediate, register, ataupun alamat lagi. Nah, di sini kalau terjadi banyak operan, nanti bisa diambil sesuai berapa banyak operan yang kita pakai. Selanjutnya setelah operan fetch, setelah pengambilan operan, selanjutnya itu adalah data operasi, di mana data operation ini di mana operan-operan tadi itu diproses bisa ada instruksi tambah misalnya di OR, di NAND, segala macam. Nah, lanjutnya masing-masing operan nanti akan menghasilkan sehasil. Nah, hasilnya di sini nanti akan di-store ya pada operan. Selanjutnya jika operan hasil ini masih dipakai nantinya pada operan address calculation, maka jalurnya di sini langsung kembali ke operan address calculation untuk dioperasikan lagi dengan operan selanjutnya yang masih diperlukan. Selanjutnya, jika komplit, maka eh, instruksi selanjutnya akan diambil. Nah, ini juga bisa kita lihat pada MIPS, yaitu pada program counter setelah satu baris instruksi selesai, nantinya PC-nya akan bertambah. Nah, untuk sekian untuk software cycle. Selanjutnya itu kita akan membicarakan tentang machine language. Nah, kita akan merinci tentang machine language. Seperti yang kita ketahui, bahasa language itu ada 3 buah, yaitu high level, low level, dan ada high level dan low level. Maaf, seharusnya 2 saja yang saya sebutkan. Nah, di sini kita eh, jelaskan perbedaan dari high level dengan mungkin kita akan jelaskan tahapan dari high level menjadi machine language. Nah, di sini high level ini bahasanya yang dapat kita kenal sebagai seperti yang kita tahu seperti C++, Python dan lain-lainnya. Nah, seperti ini kita masih bisa membaca bahasanya seperti pada Python misalnya ada kita punya eh, code for, print, eh, add, sum dan lain-lain. Nah, nanti kita perlu namanya compiler. Nah, di compiler ini kita lanjut lagi mengcompile bahasa-bahasa yang high level language tadi ke namanya assembly language. Nah, assembly language dan machine language ini juga merupakan bahasa yang low level. Nah, tetapi di assembly language ini kita masih dapat membaca perintah-perintahnya seperti load word,
store word, jam, edi. Nah, di sini masih dapat kita baca. Nah, nantinya kita akan bahasa rakitan ini nantinya akan di-compile lagi, di-assembler lagi menjadi sebuah machine language. Nah, di mana itu cuma ada angka 0 dan angka 1 atau kita sebut dengan biner. Nah, biner ini nantinya akan memiliki fungsi ya, di mana masing-masing bitnya, misalnya 6 bit pertama itu adalah opcode, dan selebihnya itu adalah operan. Nah, masing-masing operan itu nanti ada lagi terbagi kepada beberapa macam seperti register, immediate, atau alamat. Nah, dan kenapa bahasa language yang digunakan, bahasa machine yang digunakan? Karena nantinya CPU komputer itu hanya akan bisa membaca sinyal. Itu antara sinyal 1 atau 0 atau true or false. Nah, dari instruction cycle dan bahasa mesin tadi, kita dapat menyimpulkan untuk sebuah instruksi itu kita memerlukan instruction code yang nantinya akan beragam-ragam dan operan. Nah, untuk penjelasan software cycle dan machine language, cukup sampai di sini dan mari kita lanjutkan ke instruction type dan macam-macam addressing type. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang instruction struktur dan addressing mode. Nah, di sini kita perlu tahu apa itu struktur dari sebuah instruksi ya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, instruksi terdiri dari angka biner ya, yang sebanyak 32 bit. Nah, yang nanti akan dibagi-bagi untuk komponen-komponennya. Nah, komponen yang paling penting di instruksi sendiri yaitu pada struktur instruksi yaitu adalah opcode dan operan, di mana opcode ini nantinya akan menentukan operasi apa yang dilakukan pada control unit. Nah, biasanya opcode ini adalah 6 bit MSB atau most significant bit, itu adalah bit yang paling di kiri. Sebenarnya bisa saja bitnya itu 5 atau 3 atau lebih. Namun kenapa dibuat 6? Karena ini lebih cocok untuk dipakai. Kalau misalnya dikurangi, maka operasi-operasi yang ada pada MIPS ini justru terbatas. Atau apabila lebih opcode-nya dari 6 bit, maka tentunya akan mengorbankan operan-operan lainnya untuk panjang operan-operan lainnya. Nah, kita langsung saja instruction type. Nah, di sini kita ada beberapa jenis instruction type, yaitu adalah R-type. Ini biasanya untuk arithmetic instruction format. Itu R-type juga bisa disebut dengan register type ya. Di mana register type ini opcode-nya akan bernilai 0 semua, dan di sini ada function code, di mana function code ini akan menentukan operasi di antara pada operan-operan tadi, yaitu pada register-register tadi. Nah, selanjutnya itu adalah immediate type, di mana terdapat beberapa pembagian, itu adalah opcode, RS, RT, dan address atau immediate. Nah, immediate type ini biasanya kita gunakan untuk kayak perintah transfer data, branch, atau immediate. Nah, pada immediate ini kita juga menemukan beberapa opcode-opcode yang teridentifikasi sebagai immediate type, yaitu adalah 00100. Ada instruksi ADI, LW, SW, load word, store word, dan branch equal. Nah, selanjutnya itu adalah jump type. Nah, di mana di sini jump type hanya terdiri dari 2 komponen, yaitu opcode dan operannya yaitu adalah target address, di mana nantinya jump type ini berguna pada jump instruction yang akan kita bahas lebih rinci di nanti. Nah, di sini timbul pertanyaan, kenapa opcode 6 bit, kenapa register 5 bit, dan bagaimana pembagian bit pada setiap komponen. Nah, pada dasarnya sudah saya sebutkan sebelumnya, sebenarnya opcode itu tidak harus 6 bit. Dan kenapa register 5 bit? Nah, register 5 bit karena pada
Karena pada MIP sendiri kita mempunyai 32 bit, di mana nantinya bit-bit itu akan diperlukan ya pada instruksi. Jadi register mendapat jatah pembagian bit sebesar 5 bit karena nanti 2 pangkat 5 yaitu adalah 32, karena kita perlu akses kepada setiap register. Nah, kenapa opcode hanya 6 bit? Nah, bayangkan kalau lebih dari 7 bit, kalau lebih dari 6 bit jadi 7 bit, nah nanti akan menyebabkan yang di operan-operan lainnya ini akan terkorbankan panjang instruksi bit yang pembagiannya. Jadi sini tidak efektif jika opcode-nya lebih dari 7 bit, 6 bit. Nah, untuk pembagiannya pada umumnya pembagian dari bit-bit di MIPS yaitu adalah opcode 6 bit dan selebihnya itu diserahkan pada operan dan tergantung pada tipe-tipe dari instruksinya tadi. Nah, selanjutnya untuk pengalamatan address kita perlu tahu dulu apa-apa saja register yang ada pada MIPS. Nah, selanjutnya itu kita mempunyai zero register ya, yaitu register pada pada number 0, di mana register ini adalah konstan nilai dari 0, di mana kita tidak perlu immediate untuk menunjukkan nilai 0. Jadi kita tinggal memanggil register 0 untuk menentukan nilai 0. Contoh penggunaan itu pada branch equal ya, di mana nantinya 0 ini akan terpanggil, di mana kita memerlukan nilai operan 1 dikurangi operan 2 sama dengan 0 nantinya. Nah, selanjutnya ada yang namanya register V, itu dari V0 sampai register V1. Nah, untuk penjelasan untuk arti tujuan dari register V0 dan sampai V1 ini adalah merupakan register untuk menyimpan nilai return. Nah, seperti contohnya pada fungsi faktorial ya, nanti akan dicontohkan. Setiap faktorial itu selesai, maka kita akan perlu menyimpan nilai sebelumnya. Nah, di sana fungsi dari nilai register value ini. Nah, selanjutnya kita punya nilai argumen. Nah, nilai argumen di sini maksudnya itu ketika kita mempunyai sebuah instruksi di mana instruksinya itu adalah A ditambah B dikurang C. Nah, kita perlu menyimpan nilai hasilnya nanti sebagai argumen. Selanjutnya itu adalah temporary ya, temporary register, jadi T0 sampai dengan T7, di mana nomornya itu adalah 8 sampai 15, yang fungsinya itulah temporary. Nah, maksudnya temporary di sini kita kan punya contohnya kita punya instruksi A tambah B dikurang C. Nah, karena prosesor sendiri akan mengeksekusinya itu satu-satu, kita tidak bisa langsung eksekusi langsung dari A tambah B dikurang C secara langsung. Nah, prosesor sendiri akan mengeksekusi satu-satu, misalnya A tambah B dulu. Nah, nanti nilai A tambah B itu dikurang dengan nilai C. Nah, nilai dari A tambah B itu nantinya akan disimpan di register E0 dengan T7. Nah, selanjutnya nilai S0 dikurang itu adalah register dari 16 sampai 23, yaitu register save ya, save S0 sampai dengan S7. Nah, ini nantinya menyimpan nilai variabel yang kita perlukan. Seperti contohnya tadi ya, A ditambah kurang C. Nah, nilai dari akhir itu nanti kita akan perlukan lagi. Misalnya untuk operasi lain. Di sini di register inilah akan disimpan. Nah, selanjutnya itu adalah more temporary ya, sama fungsinya seperti tadi. Selanjutnya ada global pointer. Stack pointer ini, dan selanjutnya adalah stack pointer. Nah, stack pointer itu kita dapat lihat ya, di mana nantinya pada stack ini akan ditunjukkan gunanya adalah menunjukkan stack keberapa dari sebuah operasi. Nah, misalnya kita perlu seperti operasi faktorial yang nanti akan dicontohkan, di situ akan digunakan stack pointer. Nah, stack pointer itu nantinya akan menunjukkan fungsi bagian mana yang akan dieksekusi. Nantinya kita bisa pop dan bisa push, bisa stack dan bisa pop fungsi tersebut.
Nah, frame pointer juga merupakan register yang ada pada MIPS ya, dan return address. Nah, return address ini nantinya mindset nilai address yang akan dikunjungi setelah fungsi selesai. Ini bisa digunakan pada saat fungsi instruksi JAL atau jam and link. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana pengaplikasiannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang addressing type, yaitu jenis-jenis pengalamatan. Yang pertama yaitu immediate addressing. Nah, di sini kita bisa lihat immediate addressing di mana alamatnya langsung kita ambil dari instruksi saja, tidak perlu mereference ke register lain atau alamat-alamat lain. Nah, dan selanjutnya adalah register addressing, di mana kita menggunakan register sebagai addressing-nya. Nah, selanjutnya itu adalah base addressing, di mana di sini kita menggunakan address. Nanti register itu akan bergerak sesuai relatif dengan address. Address itu akan ditunjuk serelatif dengan register. Nah, selanjutnya itu adalah PC relative addressing. Untuk PC relative addressing yaitu adalah di mana nanti program counter akan bergerak relatif dengan address di mana instruksi sekarang dieksekusi. Misalnya relatif dengan beberapa address yang kita masukkan nanti. Misalnya PC sekarang itu berada di 0x4000. Nah, kita gunakan PC relative addressing dengan biasanya di PC relative addressing ini kita gunakan pada instruksi branch equal. Nah, branch equal misalnya kita lompat ke 4 PC seperti kita loncat langsung ke program counter 4 setelahnya menjadi 0x4004. Nah, di sana kita lihat di mana dia meloncat ke relatif dengan address dia sekarang, di mana dia sekarang. Itu merupakan PC relative addressing. Selanjutnya itu adalah pseudo direct addressing ya, di mana kita menggunakan pada jam. Nah, di sini bedanya dengan PC relatif justru lebih sedikit jangkauannya dibanding dengan pseudo direct, di mana pseudo direct hanya terdiri dari opcode dan addressnya langsung. Nah, di sini addressnya dapat jatah itu 26 bit, sedangkan di PC relatif hanya mendapat 16 bit. Nah, jadi jam ini dapat jauh jangkauannya. Hanya itu perbedaan dari antara pseudo direct dan addressing. Pseudo direct addressing dengan PC relatif. Selanjutnya kita akan melihat ya pada program MIPS bagaimana pengaplikasian dari addressing dan beberapa register yang seperti kita tahu. Nah, di sini saya akan mencontohkan hanya beberapa saja. Nah, selanjutnya ini ada instruksi add, itu add immediate. Di sini kita menggunakan immediate type ya, immediate type addressing, di mana nilai A0 kita set dengan nilai 4, di mana langsung saja nilai A0 itu dengan 4. Selanjutnya, di sini bentar, terlalu jauh. Nah, di sini selanjutnya kita akan melakukan perintah mengeksekusi perintah jam and link. Di sini kita lihat jam and link ke 0x00400C. Nanti dia akan lompat ke di sini. Nah, selanjutnya, nanti jam and link ke 0x00400C. Nah, di sini kita dapat lihat seharusnya program counter itu akan berjalan berurutan langsung harusnya ke 0x004008. Nah, karena dia menggunakan jam and link dan menggunakan jam pseudo direct addressing, makanya dia langsung ke program counter yang addressnya ada di 0x004000C. Nah, dan juga di sini kita dapat lihat perubahan pada nilai return address. Nah, di mana return address-nya nanti adalah 0x004008. Nah, ini nantinya akan kembali ke sini ketika perintah yang di sini itu selesai semua ya. Nanti akan kembali ke print. Nah, selanjutnya adalah store word. Di sini menggunakan base register. Selanjutnya itu adalah set less than ya. Kita lanjut saja ke set less than. Di mana jika
n sama dengan n sudah kurang dari 1, maka dia akan lanjut ke bawah. Nah, selanjutnya di sini bentar. Selanjutnya di sini yaitu branch. Nah, di sini branch equal. Nah, di mana kita bisa lihat tipe addressing dari PC relatif. Nah, di sini kita lihat program counternya di addressnya ada di sini di 4001C. Nah, di mana kita akan lompat ya sebesar 3 ya, 0x003, di mana PC relatif tadi itu adalah dia loncatnya itu relatif terhadap address yang di sini. Beda dengan jam tadi yang bisa langsung lompat ke mana saja. Nah, di sini dia menggunakan PC relative addressing, di mana tujuannya itu adalah tiga kali naik. Di sini langsung saja ke tiga jaraknya ada 3. Langsung ke alamat 4002C, di mana mengeksekusi perintah adi. Nah, di sini juga kita lihat beberapa nilai register yang berubah. Sini A02 berubah tadi karena perintah adi yang pertama, immediate yang pertama. Di sini A0, kita menyimpan nilai A0 ya sama dengan 3 karena kita mengurangi nilai n dikurang 1 ya di sini. Ya kan seperti itu, adjust stack lagi di mana stack pointernya berubah ya dari tadi karena dia akan semakin menumpuk gitu. Nah, ini kan terjadi proses sampai sama dengan nilai A0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya juga akan mengeksekusi perintah-perintah lainnya sehingga ini merestore nilai stack nanti. Sehingga nantinya, nah di sini kita dapat nilai V0 ya, nilai akhir dari apa itu adalah 0018 atau hasil dari faktorial dari 4 nantinya. Nah, untuk penjelasan tentang type pengalamatan teknik pengalamatan pada prosesor MIPS cukup sampai di sana sepertinya. Nanti kita akan lanjut ke control unit. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang control unit. Nah, seperti yang dapat kita lihat, kita perlu tahu dulu apa itu control unit dan fungsinya. Nah, control unit sendiri adalah merupakan bagian pengendali yang berfungsi mengendalikan bagian-bagian MIPS yang lain. Nah, nantinya control unit ini akan memerintahkan perlunya kita menggunakan ALU atau tidak, perlukah kita men-store melakukan read pada memori atau tidak, dan sebagainya. Nah, untuk inputan dari control unit sendiri yakni adalah bit opcode ya, yang berarti dari bit 31 sampai 26 yang nantinya akan masuk. Nanti kode-kode itu akan di code untuk melakukan si output pada sinyal-sinyal berikut, yaitu sinyal pada branch, pada memread, mem2rec, alu-op, memread, alu-source, dan read serta read destination. Nah, untuk perancangannya di sini kita bisa lihat pada tabel truth-nya ya. Nah, di sini pada R format atau R type itu open 0 sampai dengan open 5 itu adalah 0 nilainya. Nah, pada R format ini kita nilai untuk rec destination itu adalah 1, di mana nantinya nilai pada 1 itu nilai 1 pada rec destination itu akan menentukan bagian mana yang akan menjadi rec destination. Apakah itu di RD atau RT. Nah, jika nilainya adalah 1, maka register tujuan adalah RD, yaitu pada 15 pada bit 15 atau 11. Nah, jika nilainya adalah 0, nilai dari rec destination adalah 0, maka register tujuannya itu adalah RD, yaitu adalah 20/6. Nah, untuk selanjutnya
Untuk selanjutnya itu adalah untuk format dari tunggu, maaf saya kelewat. Tadi untuk R format sendiri nanti keluaran untuk ALU op-nya itu adalah 10. Nah, nanti ALU op ini akan kita gunakan pada ALU. Nah, yang selanjutnya yaitu eh, pada load word itu dengan kode ya itu 110001 1000011. Nah, di sini nantinya yang akan memberi sinyal 1 yaitu adalah ALU source, mem2rec, nah register write, memread. Nah, mari kita eh, lihat data pad-nya satu-satu ya, di mana yang pertama itulah ALU source. ALU source sinyalnya adalah 1. Di sini ALU source ya dapat kita lihat di sini. Jika ALU source-nya bernilai 1, jika nilai ALU source-nya sama dengan 1, maka source dari ALU-nya itu sendiri adalah eh di sini dapat lihat di sini adalah sign extend, yaitu nilai dari bit yang diperpanjang itu ya. Nanti di sini. Nah, yang di sini akan masuk kepada nilai ALU inputannya. Nah, jika datanya pada ALU source itu adalah 0, maka multiplexer yang akan meloloskan inputan dari read data, yaitu dari register ya, register file. Selanjutnya itu adalah mem2rec. Nah, kita dapat lihat kalau load word ini nantinya akan mengizinkan memread ya, di mana nanti memread ini akan menyimpan akan men-read data pada memori. Secara load word artinya kan meload nilai ya, meload nilai gitu. Selanjutnya itu adalah register write. Nah, di mana di sini juga kita perlu register write, di mana di sini ya dapat kita lihat register write di. Nah, di sini nilainya akan ditulis di sini, akan dimasukkan kepada register file nantinya, karena kita perlu nilai itu ya, karena kita load kita perlu nilai register di situ, sehingga kita perlu meng-write register. Nah, selanjutnya penggunaan setelah req-write itu adalah memread ya. Kita melakukan bentar, terlewat dari register write udah, memread berarti memwrite di sini karena kita perlu sudah dijelaskan memwrite. Ya, benar. Kita perlu load word ya, memwrite. Memwrite. Kita tidak perlu memwrite, maaf. Saya sudah jelaskan tadi. Karena kita load word, kita tidak perlu menulis memori pada data memori. Kita hanya perlu membaca data yang ada pada memori. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke store word ya, di mana di sini kodenya adalah 101.0.1.1. Nah, di mana di sini yang aktif itu adalah ALU source dan memwrite. Nah, di mana kita juga jelaskan tadi karena dia store word, kita perlu menuliskan nilai tadi ya kepada memori. Selanjutnya adalah di sini ada perintah branch equal. Nah, di sini kita mulai melihat ya branch. Nah, di sini ketika branch itu aktif nantinya, maka di sini akan terdapat gerbang NAND. Nah, di mana gerbang NAND ini nantinya ketika nilai ALU sama dengan 0, nah nanti kita akan jelaskan bagaimana ALU bisa mendeteksi sebuah nilai itu menjadi 0. Nah, ketika nilainya ALU sama dengan 0, maka zero flag akan tentunya akan bernilai 1. Nah, branch ini juga ada kan 1. Nah, nanti jika keduanya bernilai 1, maka harusnya branch ini akan melakukan mengirim sinyal 1 kepada multiplexer ini. Nah, nanti
left shift. Nah, di sini ALU control tadi yang akan di sini ALU op juga ada ya, maksudnya ALU control. Nah, di mana ALU control ini juga akan mengirimkan sinyal ya kepada sini agar menentukan berapa loncatannya, branch-nya atau ya begitu. Nah, ke alamat yang mana nanti nilainya akan diteruskan ke PC. Nah, itu untuk data fetch pada control need yang bagian output branch. Nah, ALU OP1 dan ALU OP0 di sini ya kita akan lihat ya di mana nih ALU OP1 dan ALU OP0. Nah, di sini pembagiannya di sini ada 2 bit, sedangkan yang lainnya hanya 1 bit. Khusus di sini adalah 2 bit. Sedangkan di 1 1 1 dan 1 1 1 1. Nah, 2 bit dari 1 1 0 1 0 0 ataupun 1 0. Nah, di sini nantinya 2 bit ini akan bekerja pada ALU, di mana nantinya akan menentukan uh, multiplexer pada ALU. Nah, selanjutnya di sini ya kita juga lihat bagaimana sih di dalam sebuah kontrol. Nah, dari truth table ini kita bisa membangun merancang rangkaian digital dari control unit, di mana di sini kalau 0 di sini 0 semua, maka yang di sini akan bernilai 1, di mana ya di sini terus keluarannya akan 1 ya jika semuanya 0, maka di sini 1, ini 1, dari sini 1. Dimana yang aktif itu hanyalah ALU 1 dan rect destination. Rect destination. Selanjutnya pun juga sama seperti itu ya, dapat dilihat pada table. Mungkin sekian untuk penjelasan dari bagaimana control unit bekerja dan bagaimana perancangan control unit. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ALU. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sebuah ALU itu dirancang dan bagaimana pada perancangan ALU, operational ALU. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ya bagaimana ALU dirancang. Pertama-tama ALU itu mempunyai hanya dua buah operasi. Nah, di sini multiplexernya cuma ada 0 dan 1. Dan di sini ada operasi AND dan OR ya, di mana nanti operasinya di sini semuanya bekerja, cuman output yang dilalui atau uh, diberi pas atau pokoknya untuk inputan selanjutnya atau menghasilkan sesuatu, hasilnya tergantung multiplexer ini nantinya. Nah, di sini kita juga telah menambahkan NAND dan NOR. Nah, sebelum penambahan NAND dan NOR, kita perlu penambahan operasi add dulu. Nah, di sini kita menambahkan operasi add ya di bawah, sehingga multiplexernya menjadi 3 di sini ya. Masih 1 bit 0, 1, dan 2. Bukan. Di sini justru udah 2 bit untuk ALU. Maaf sebelumnya. Nah, selanjutnya kita dapat di sini lihat ada 3 operasi, ada AND, NOR, OR, dan NAND, dan add. Nah, di sini juga terdapat ya carry in, carry out. Nah, nanti pada 32 bit uh, 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 ALU, nanti di sini akan nyambung lagi kepada carry in bit selanjutnya. Nah, setelah add ditambahkan, nah kita perlu namanya operasi atau subtraction ya. Nah, di sini kita tinggal menambahkan multiplexer lagi di inputan B. Nah, di mana secara teori subtraction bisa didapatkan dengan menginverskan salah satu nilai. Nah, di sini kita inverskan nilai dari B, sehingga nanti akan menjadi pengurangan. Nah, di mana A ditambah inverse B, nantinya akan berkurang. Nah, selanjutnya ketika sub dan add sudah ditambahkan, nah, kita bisa melakukan penambahan pada NAND dan NOR, di mana di sini kita dapat lihat ya, kita tinggal menambahkan satu lagi yang multiplexer, di mana nanti kalau NAND sama dengan
inverse dari A dan B di OR-kan. Sedangkan NOR sendiri inverse dari A dan B di di N-kan. Nah, itu akan menghasilkan nilai NaN dan 0 sehingga kita bisa sudah ALU kita pada saat ini setelah terdiri dari operasi AND, OR, SUB, ADD, NAND, dan NOR. Nah, selanjutnya kita perlu menambahkan yaitu nilai dari set less than, operasi set less than. Nah, di sini kita hanya perlu ya di mana nanti itu di mana nilai ketika nilai A dan B hasil pengurangannya sama dengan minus, nah di sini nanti nilai set akan menjadi 1. Nah, eh, dari sana nantinya akan terdeteksi bahwa nilai A lebih kecil daripada B. Nah, makanya nanti kita menambahkan satu jalur lagi ya di mana itu adalah set. Di sini, nah pada ALU 32 bit sendiri nantinya nilai set ini terletak hanya pada bit yang terakhir yaitu pada 31 ya, bit 31 di mana nantinya nilai dari set ini akan naik ke bit paling pertama di mana itu menandakan kalau A itu lebih kecil daripada B nantinya. Nah, baiklah, saya akan lanjutkan ya. Sebelumnya saya lupa untuk menambahkan, kalau untuk menambahkan instruksi set less than, nah kita juga menambahkan multiplexer ya pada rangkaian ALU. Nah, di sini ada 3 ya. Sekarang sudah menjadi 4 bit multiplexer ya nanti ya. 4 buah multiplexer. Nantinya di sini nantinya kita hanya perlu pada bit 32 bit nanti nilai dari ALU 31 ALU paling terakhir itu MSB-nya sama dengan 1 nanti tinggal diteruskan ke less di sini. Sehingga nantinya nilai bitnya sama dengan 0001. Sehingga flag less ya nantinya akan mengirim sinyal 1 di mana menyatakan di A itu adalah dikurang B. Nah, di sini adalah uh, rangkaian dari add sub and or not dan set less than yang 32 bit. Nah, selanjutnya pada ALU sendiri terdapat yang namanya itu adalah zero detection. Nah, di sini output dari semua ALU tadi bagaimana bisa mendeteksi kalau hasilnya itu adalah 0. Nah, ini cukup mudah ya dilakukan karena kita hanya tinggal membuat gerbang OR ya di sini. Jika semuanya 0, nah makanya di sini akan jika semuanya 0, maka di sini akan 0 ya. Jika ada saja nilai 1 aja, maka di sini akan 1. Maka zero detection-nya karena di sini inverse, maka size 1 menjadi 0. Maka zero-nya adalah 0. Nah, sebaliknya jika semuanya 0, maka nilai keluaran di sini adalah 0 sehingga zero detection-nya akan menjadi 1. Nah, sehingga nanti kita sudah mempunyai satu buah operasi, ini adalah operasi branch equal. Nantinya kita akan gunakan pada operasi branch equal. Nah, selanjutnya kita akan membahas ya op-alu. Nah, op-alu ini, operasi-operasi yang di sini, nilai-nilai operasi yang di sini, nantinya akan digunakan untuk sebagai masukan pada ALU. Nah, di sini kita dapat lihat di sini op1, op3, op2. Nah, di sini adalah op1 dan op0. Nah, nantinya akan ditentukan berdasarkan ini apa operasi yang akan kita laksanakan. Nah, untuk perancangnya sendiri kita bisa menggunakan truth table ini ya dan menggunakan peta Karnaugh. Nah, di sini kita dapat lihat untuk mencari nilai dari op0 ya, op0 sendiri, itu adalah yang paling kanan ya. Kita dapat melakukan peta Karnaugh ya. Di sini sudah terdapat ya peta Karnaugh ya. Di mana itu kita ALU 0 nilainya 0,
ketika nah di sini artinya kita tinggal meng-end-kan op alu 0 di-end-kan dengan nah di sini nanti kita akan mencoba melakukan pergerakan karena di sini ada banyak kondisi tidak tidak tergantung ya dilambangkan dengan X. Nah, ya karena tidak peduli ya not care. Nah, kita bisa dengan mudah ya menentukan peta Karnaugh-nya. Kita tinggal cari di sini bagian yang tidak ada nol ya. Ini dan nah, untuk op alu 0 sendiri kita bisa end-kan dengan di sini yang sama itu adalah 11 ya. Yang artinya itu adalah F3. Nah, F3 di sini F1 habis tinggal F0. Nah, di sini kita OR-kan dengan nilai F0. Ini untuk nilai operasi 1. Nah, selanjutnya untuk 2 bit op 2. Nah, kita juga melakukan hal yang sama. Nah, pada op 2 ini kita dapat lihat pada table truth ya. Di sini yang nantinya kita ada alu op 0 di mana alu op 0 nilainya 1, 0 ketika 1 ketika 0 dan 1 ketika nilainya adalah 1. Nah, di sini kita bisa melakukan alu op 0 inverse ya. Kita OR-kan dengan nilai pada fungfil ini. Nah, nilai pada fungfil ini kita bisa cari dengan Karnaugh map ya. Di sini kita dapat lihat Karnaugh map-nya sebagai berikut ya. Hanya ini dan sini. Nah, di sini nilai yang kita dapatkan itu adalah F2 di mana di sini adalah nilai yang sama ya. F2 0 0. Ini habis F3 habis, F1 habis, F0 habis. Ini kita tinggal menginverskan F2. Nah, untuk selanjutnya itu adalah op 3. Nah, pada op 3, nah kenapa cuma sampai op 3? Karena operation yang ada mid sendiri yaitu adalah cuma sampai op 3 di sini. Nilai op keempat tidak dipakai. Untuk op 3 sendiri hanya perlu menggunakannya di sini ya karena satunya cuma ada sini dan sini. Nah, di sini kita dapat melakukan penyederhanaannya hanya dengan di sini yang berubah yaitu adalah F0 ya. F0 habis berarti tinggal F1. Nah, kemudian nilai-nilai dari ini nantinya akan kita gunakan untuk membuat rancangan. Nah, rancangannya sendiri dapat kita lihat dari sini op 3 di mana nilai dari op 3 sendiri yaitu adalah op alu 1 ditambah di-OR-kan dengan op alu 0 di N F1. Nah, di sana di sini bit 1 N dengan op alu 0 nanti di-OR-kan dengan op alu 1. Nah, ini akan menunjukkan hasil op 3. Nah, di sini selanjutnya itu alu untuk op 2 di mana alu op 0 yang diinverskan ditambah dengan di-OR-kan dengan F2 bit kedua. Itu di sini bit 2 di-N-kan dengan inverse dari op alu 0. Maaf, sebelumnya bit 2 yang diinverskan di-N-kan dengan op alu 0 untuk mencari hasil op 2. Nah, selanjutnya untuk op 1 op alu 0 di N kan dengan F3 ditambah F0. Nah, di sini kita F3 di-OR-kan dengan 0 ya. Sini F3 OR dengan 0. Selanjutnya di-N-kan dengan nilai op alu 0 untuk mencari nilai op 1. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mencontohkan bagaimana kerja contoh pada suatu instruksi yang misalnya kita menggunakan instruksi dari R-type ya, di mana itu adalah nilai op alunya sendiri itu adalah 0, 1. Nah, di sini juga nilai pada funcode-nya adalah 0, 0, 0, 0. Sehingga nanti nilai dari op-nya adalah 0, 0, 1, 0. Di sini akan nilai 1 ya, di 0.
Nah, di sini nilai dari op2 dan op3 akan lanjut ke nilai dari sini, ke operation, di mana di sini adalah kita mendapatkan 01 ya, di mana 10, di mana ini adalah nilainya 3, di mana kita akan meloloskan fungsi add. Nah, di sini sama dengan 3 kan, di 10 maksudnya adalah 2, maaf keliru. Nah, di sini 10 artinya adalah 2 ya, di mana semua hasil dari A dan B ini, operasi yang dipakai adalah penjumlahan. Nah, di sini juga tidak terdapat apa ya, invert, sehingga di sini kita hanya menjumlahkan seperti biasa. Mungkin kira-kira begitu untuk contoh sederhana dari op ALU dan kerja dari ALU sendiri. Eee, Selanjutnya kita akan membicarakan tentang pipeline. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pipeline ya. Di sini kita harus tahu dulu pipeline itu apa. Nah, pada satu siklus biasa yang tidak menggunakan pipeline, kita misalkan dengan laundry ya, seperti proses penyucian baju, pengeringan, pelipatan dan pemasukan ke dalam lemari. Nah, di sini kita lihat dalam di sini selesai dalam satu proses yang dilakukan berturut-turut, sehingga per bajunya. Nah, sini untuk baju satu hanya langsung satu siklus, selanjutnya baju yang lainnya digunakan lagi. Nah, satu-satu siklus begini. Nah, pada pipeline kita bisa melakukan pada satu satu blok itu kita bisa melakukan beberapa instruksi. Nah, seperti ini. Nah, saat kita mencuci, nah selanjutnya kita akan masuk ke melakukan pengeringan. Nah, di sini pada saat kita mengeringkan, nah kita bisa langsung menyuci baju yang lainnya. Nah, begitu seterusnya. Nah, yang menjadi kekurangan dari pipeline sendiri ya adalah pada saat mmm, eee, pada instruksi biasa, yang program eksekusi biasa yang tidak menggunakan pipeline, di sini kita dapat melihat waktunya itu adalah 800 pikosecond. Nah, di sini untuk satu instruksi itu 800 pikosecond. Satu satu program ya dieksekusi. Nah, di sini sampai ke rek. Namun pada pipeline di sini kita dapat lihat di sini rek sendiri harus menunggu instruction fetch ini ya, yang merupakan yang paling lama waktu prosesnya, harus menunggu instruction fetch ini selesai, sehingga tidak bisa memproses langsung ke ALU, sehingga harus menunggu instruction fetch selesai. Nah, karena ini, justru satu siklus ini nantinya akan lama, satu baris instruksi ini akan lama diproses. Sehingga, yang awalnya cuma 800, nah di sini kita bisa lihat ya lebih dari 800 untuk waktu eksekusinya. Nah, ini merupakan kekurangan ya dari pipeline. Namun, kenapa pipeline ini tetap digunakan? Karena throughput-nya gitu. Karena, menyelesaikan beberapa instruksi dalam satu clock itu dapat dilakukan pada pipeline, sehingga throughput-nya lebih banyak ya dibanding dengan non pipeline eksekusi. Nah, di sini kita akan lanjut itu tentang speed up factor. Nah, di sini cara menghitungnya itu waktu non pipeline dibagi dengan mode pipeline. Nah, karena pada tips ini dianggap waktu untuk single cycle dan eh, dengan waktu single cycle dengan yang menggunakan pipeline itu sama, maka rumusnya tinggal ganti menjadi n tambah k kurang 1. Di mana nantinya n itu adalah instruksi berapa, misalnya 9 atau 8. Nah, itu adalah number of stage ya, di mana berapa buah stage pada suatu instruksi pipeline ya. Terus tau ini merupakan tau merupakan waktu ya, waktu yang untuk satu siklus instruksi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan. Nah, untuk mencari speed up factor cuma simpel ya, bisa menggunakan ini atau menggunakan ini. Selanjutnya
kita akan berbicara tentang pipeline hazard ya, di mana penggunaan pipeline ini nantinya dapat eh, menyebabkan beberapa hazard ya atau kesalahan ya, seperti struktur hazard hazard di mana hazard ini terjadi karena penggunaan bersama suatu resource, eee maka di sini terdapat kekurangan power ya, karena harus menggunakan resource yang bersamaan gitu. Nah, untuk mengatasi ini pun kita harusnya kebanyakan kita menggunakan pipe styling ya, di mana kita harus menjeda eee, s menjeda pipeline berikutnya sekitar satu clock atau beberapa clock, agar nanti resource-nya bisa dipakai barengan, dipakai secara bergantian. Nah, selanjutnya itu adalah data hazard, di mana eee, pada data hazard itu di mana data yang eee, di-load pada suatu instruksi, nah belum belum belum, belum tersedia ketika dibutuhkan oleh instruksi lainnya. Karena seperti yang kita tahu kan, pipeline ini, kerjanya bisa melakukan instruksi itu, dalam satu cycle dalam satu clock waktu itu, dalam satu satuan waktu itu nantinya banyak instruksi. Nah, di sini, keadaannya itu di mana misalnya nilai dari suatu data itu belum tersedia untuk dilakukan pada instruksi selanjutnya. Nah, ini juga bisa dilakukan bisa disolusikan dengan menggunakan pipe stalling ya. Seperti biasa kita hanya menganggap ada beberapa bubble-bubble di sini sebagai pendelay agar instruksinya bisa me-load data agar tersedia pada instruksi yang akan dipakai selanjutnya. Nah, kelemahan dari pipe stalling ini sendiri yaitu adalah semakin lama ya waktu untuk menyelesaikan satu instruksinya. Nah, selanjutnya itu adalah control hazard. Nah, control hazard ini biasanya terjadi ketika pipelining ini meng mengekspektasikan melakukan sebuah branch ya, di mana pipelining ini tidak memprediksi akan terjadi branch, di mana nantinya akan membuat program counter yang nanti akan mengacaukan ya pipeline itu sendiri. Nah, di sini masalahnya ketika pipeline ini mengambil instruksi yang tidak seharusnya diambil, karena kita menggunakan branch ya, tapi karena dia tidak me eee, me eh, berekspektasi kalau akan terjadi branch, maka dia mengambil instruksi yang salah. Nah, untuk hal ini pun kita dapat menggunakan branch prediction ya, di mana setiap kita di mana kita memprediksi di setiap instruksi itu tidak ada branch yang terjadi. Nah, nanti waktu branch-nya terjadi, maka kita hanya menganggap terjadi bubble-bubble di sini ya sebagai apanya, agar tetap terprediksi kalau tidak terjadi branch. Nah, sebagian besar ya cara untuk mengatasi hazard itu adalah pipe stalling dan melakukan prediksi. Nah, sebagian banyak compiler itu melakukan prediksi. Nah, jadi sekian untuk penjelasan saya tentang pipeline ya, dan sekalian itu kita sudah menjelaskan semua tentang pipeline, lalu control unit dan instruction structure model, dan pada awalnya tadi kita juga sudah menjelaskan tentang software cycle. Nah, demikian penyampaian dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika terjadi beberapa kesalahan penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.